dengan judul Pengembangan Model Manajemen Santri di Pesantren Rehabilitasi Narkoba dalam Meningkatkan Sikap Spiritual. Mekanisme ujian pada pagi hari ini, yang pertama adalah nanti Pak Promovendos menyampaikan 15-20 menit, Pak, dengan lama-lama, lebih cepat lebih baik. Kemudian penguji utama 1, 20 menit, penguji utama 20 menit, kemudian sekretaris 10 menit, saya nanti 5-10 menit, kemudian promotor dan kopromotor untuk menyesuaikan kondisi waktunya. Mari Bapak semuanya, untuk ujian pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya monggo Pak Denny. Siap ini? Baik, insya Allah. Siap Pak Dokter. Amin, amin, amin. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Promotor dan Bapak Promotor, Profesor Dr. Mardana M. Azim, beserta Profesor Latif Diat Prasojo MBD. Yang saya hormati Dewan Penguji beserta Sekretaris Penguji, Bapak Dr. Jarwo MPD beserta Profesor Dr. Aman MPD. Dan yang saya hormati Bapak Penguji pertama dan Bapak Penguji kedua, Profesor Dr. Edi Purwanto MPD beserta Profesor Dr. Wijoko Raharjo MPD. Yeah. Yep. Pertama-tama, marilah kita untuk memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob Semestalam yang telah memberikan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari ini saya sebagai mahasiswa diberi kesempatan untuk memaparkan, mempertanggungjawabkan hasil penelitian program doktoral di Universitas Negeri Jakarta. Judul yang saya ambil adalah pengembangan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba dalam meningkatkan sikap spiritual. Di dalam disertasi tersebut ada beberapa hal yang penting, diantaranya adalah latar belakang, teori, metode, hasil kesimpulan. Adapun latar belakang pentingnya pengembangan model manajemen santri pesantren rehabilitasi narkoba. Selanjutnya, manajemen memiliki fungsi dan peran penting dalam mengelola santri pesantren. Selanjutnya, proses manajemen dengan langkah planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya, evaluasi dan refleksi keberhasilan implementasi manajemen santri. Selanjutnya adalah model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan sikap spiritual. Adapun rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan sikap spiritual yang telah berjalan selama ini. Yang kedua, bagaimana kelemahan-kelemahan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang telah berlangsung selama ini. Yang ketiga, bagaimana model konseptual manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan sikap spiritual. Yang keempat, bagaimana kelayakan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan sikap spiritual. Yang kelima adalah bagaimana kepraktisan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual. Adapun tujuan penelitian yang pertama adalah menemukan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan sikap spiritual yang telah berjalan selama ini. Yang kedua, mengetahui kelemahan-kelemahan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang telah berlangsung selama ini. Yang ketiga, mendapatkan model konseptual manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan sikap spiritual. Yang keempat, mengetahui kelayakan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan sikap spiritual. Yang kelima, mengetahui kepraktisan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual. Adapun konstruksi model manajemen santri itu sendiri adalah membentuk segitiga dalam metode. Yang pertama adalah teori manajemen, yang kedua adalah pesantren rehabilitasi narkoba, terus standar pengelolaan, lalu ditujukan untuk proses manajemen santri itu sendiri. Nah, model di sini penelitian adalah model yang diambil dari penelitian dan pengembangan both and goal. Yang kedua, pengumpulan data dengan teknik angket, wawancara, dan FGD. Penelitian di Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba, Yayasan Al-Islami, Pondok Pesantren Bidayatul Salikin, dan Pondok Pesantren Zikir. Yang ketiga, sumber data pimpinan pondok, ahli manajemen pendidikan, dinas sosial, BNN, orang tua santri, dan santri pondok. Dan selanjutnya adalah analisis data dengan analisis data
kualitatif, dan kuantitatif. Adapun hasil penilaian tahap pertama kelayakan MMS. Aspek penilaian yang pertama, tata tulis, format, dan layout buku model, rata skornya adalah 4,45. Aspek penilaian yang kedua, rasionalitas, alasan penentuan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual, rata skornya adalah 4,41. Aspek penilaian yang ketiga, ketetapan alasan perlunya model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual, rata skornya adalah 4,52. Aspek penilaian yang keempat, ketetapan dasar hukum yang melandasi legalitas model, rata skornya adalah 4,34. Aspek penilaian yang kelima, ketetapan tujuan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual, rata skornya adalah 4,32. Aspek penilaian yang keenam, penyajian landasan konseptual, rata skornya adalah 4,56. Aspek penilaian yang ketujuh, penyajian kerangka pikir, rata skornya adalah 4,42. Aspek penilaian yang ke-8, ketetapan model temuan, rata skornya adalah 4,44. Aspek yang ke-9, ketetapan model MMS, rata skornya adalah 4,28. Aspek penilaian yang ke-10, penyajian komponen model MMS, rata skornya adalah 4,58. Aspek penilaian yang ke-11, ketetapan subindikator model MMS, rata skornya adalah 4,10. Aspek penilaian yang ke-13, format penulisan tata tulis dan penggunaan tanda baca, rata skornya adalah 4,43. Jadi total skornya adalah 4,43. Adapun hasil penilaian tahap pertama kepraktisan MMS. Aspek penilaian yang pertama, relevansi tujuan dengan perkembangan iptek, rata skornya adalah 4,22. Aspek penilaian yang kedua, inovasi substansi kerangka MMS, rata skornya adalah 4,28. Aspek penilaian yang ketiga, inovasi substansi MMS, rata skornya 4,00. Aspek penilaian yang keempat, inovasi indikator MMS, rata skornya adalah 3,52. Aspek penilaian yang kelima, inovasi subindikator MMS, rata skornya adalah 4,20. Aspek penilaian yang keenam, inovasi pengelolaan hasil MMS, rata skornya adalah 4,34. Aspek penilaian yang ketujuh, jaminan kualitas dan kespesifikan model yang dikembangkan, rata skornya adalah 4,42. Aspek penilaian yang ke-8, model yang dikembangkan berbasis kebutuhan, rata skornya adalah 4,14. Aspek penilaian yang ke-9 adalah model yang dikembangkan berangkat dari kajian teoretik dan empiris, rata skornya adalah 4,28. Jadi total skornya adalah 4,26. Adapun hasil penilaian tahap kedua tentang kelayakan model manajemen santri. Aspek penilaian yang pertama adalah tata tulis, format, dan layout untuk buku model. Tata skornya adalah 4,49. Aspek penilaian yang kedua, rasionalitas, alasan penentuan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual, tata skornya adalah 4,45. Aspek penilaian yang ketiga, ketetapan alasan perlunya model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual, tata skornya adalah 4,56. Aspek penilaian yang keempat, ketetapan dasar hukum yang melandasi legalitas model, rata skornya adalah 4,39. Aspek penilaian yang kelima, ketetapan tujuan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual, rata skornya adalah 4,36. Aspek penilaian yang keenam, penyajian landasan konseptual, rata skornya adalah 4,55. Aspek penilaian yang ketujuh, penyajian kerangka pikir, rata skornya adalah 4,49. Aspek penilaian yang ke-8, ketetapan model temuan, rata skornya adalah 4,48. Aspek penilaian yang ke-9, ketetapan model MMS, rata skornya adalah 4,32. Aspek penilaian yang ke-10, penyajian komponen model MMS, rata skornya adalah 4,62. Aspek penilaian yang ke-11, ketetapan subindikator model MMS, rata skornya adalah 4,21. Aspek penilaian yang ke-12, sistematika penulisan subbab dan isi bab menggunakan alur pemikiran yang logis, rata skornya adalah 4,76. Aspek penilaian yang ke-13, format penulisan, tata tulis, dan penggunaan tanda baca, rata skornya adalah 4,47. Jadi total skornya adalah 4,47. Adapun hasil penilaian tahapan kedua tentang kepraktisan model manajemen santri. Aspek penilaian yang pertama adalah relevansi tujuan dengan perkembangan iptek, rata skornya adalah 4,34. Aspek penilaian yang kedua, inovasi substansi kerangka MMS, rata skornya 4,40. Aspek penilaian yang ketiga adalah inovasi substansi MMS, rata skornya adalah 4,12. Aspek penilaian yang keempat, inovasi indikator MMS, rata skornya adalah 4,52. Aspek penilaian yang kelima, inovasi subindikator MMS, rata skornya 4,32. Aspek penilaian yang keenam, inovasi pengelolaan hasil MMS, rata skornya 4,46. Aspek penilaian ke 7, jaminan kualitas dan kespesifikan model yang dikembangkan, rata skornya 4,52. Aspek penilaian yang ke-8,
adalah model yang dikembangkan berbasis kebutuhan. Data personal 4.26 aspek penilaian yang ke-9 model yang dikembangkan berangkat dari kajian teori dan empiris. Data personal 4.22 jadi rata total skornya adalah 4.28. Adapun hasil penilaian tahap ketiga kelayakan model manajemen santri aspek yang pertama tata tulis format dan layout buku model data personal 4.46. Aspek penilaian yang kedua, rasionalitas alasan penentuan model manajemen santri di pesantren dan narkoba yang untuk menentukan sikap spiritual. Personal 4.47. Aspek penilaian yang ketiga, ketetapan alasan perlunya model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual. Personal 4.57. Aspek penilaian yang keempat, ketetapan dasar hukum yang merinci legalitas model. Personal 4.28. Aspek penilaian yang kelima, ketetapan tujuan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual. Personal 4.38. Aspek penilaian yang keenam, penyajian landasan konseptual. Personal 4.56. Aspek penilaian yang ketujuh adalah penyajian kerangka pikir. Personal 4.47. Aspek penilaian yang ke-8 ketetapan model temuan. Personal 4.47. Aspek penilaian yang ke-9 ketetapan model MMS. Personal 4.37. Aspek penilaian yang ke-10 penyajian komponen model MMS. Data sekolah dalam 4.64. Aspek penilaian yang ke-11 ketetapan sub-indikator model MMS. Personal 4.23. Aspek penilaian yang ke-12 sistematik penulisan struktur bab dan isi bab menggunakan alur pemikiran yang logis. Data sekolah 4.77 dan aspek penilaian yang ke-13 format penulisan tata tulis dan penggunaan tanda baca. Data skornya ada 4.48. Jadi data total skornya adalah 4.48. Adapun hasil penilaian tahap ketiga tentang kepraktisan MMS. Aspek yang pertama adalah relevansi tujuan dengan perkembangan iptek. Data skornya 4.28. Aspek penilaian yang kedua, inovasi substansi kerangka MMS. Data skornya 4.52. Aspek penilaian yang ketiga, inovasi substansi MMS. Data skornya adalah 4.28. Aspek penilaian yang keempat, inovasi indikator MMS. Data skornya adalah 4.40. Aspek penilaian yang kelima, inovasi sub-indikator MMS. Data skornya adalah 4.27. Aspek penilaian yang keenam, inovasi pengelolaan hasil MMS. Data skornya adalah 4.33. Aspek penilaian yang ketujuh, dan kualitas yang verifikasi model yang dikembangkan adalah penilaian 4.37. Aspek penilaian yang ke-8, model yang dikembangkan berbasis kebutuhan. Data skornya adalah 4.45. Aspek penilaian yang ke-9, model yang dikembangkan berangkat dari kajian teori dan empiris. Data skornya adalah 4.67. Jadi total rata skornya adalah 4.40. Nah, selanjutnya adalah kelayakan menurut penilai. Penilai tahap kedua, pimpinan pondok pesantren menilai 4.48, dinas sosial 4.46, Badan Narkotik Nasional 4.46, orang tua santri menilai 4.49, santri pondok pesantren menilai 4.49, masyarakat menilai 4.45, jadi datanya adalah 4.47. Adapun penilaian tahap yang ketiga, pimpinan pondok pesantren menilai 4.47, dinas sosial menilai 4.48, BNN menilai 4.49, orang tua santri menilai 4.48, santri pondok pesantren menilai 4.47, dan masyarakat menilai 4.49, katanya rata-ratanya adalah 4.48. Selanjutnya tentang kepraktisan menurut penilai. Penilaian tahap kedua, pimpinan pondok pesantren menilai 4.38, dinas sosial menilai 4.40, BNN menilai 4.40, OTS 4.37, SP menilai 4.39, dan masyarakat menilai 4.38, katanya adalah 4.38. Adapun penilaian tahap yang ketiga, pimpinan pondok pesantren menilai 4.40, dinas sosial menilai 4.39, Badan Narkotik Nasional menilai 4.41, orang tua santri menilai 4.33, santri pondok pesantren menilai 4.47, dan masyarakat menilai 4.40. Jadi katanya adalah 4.40. Dan adapun hasil penelitian yang pertama adalah model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual yang berjalan selama ini itu menerangkan model zikrullah dan mandu tobat serta model rehabilitasi of sosial atau ROS. Yang kedua, kelemahan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang berjalan selama ini memisahkan terapi sosial dengan terapi spiritual. Selanjutnya, pengembangan komponen dan indikator model manajemen santri MMS dilakukan secara untuk menetapkan komponen dan indikator model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba untuk meningkatkan sikap spiritual sebagai inti atau core dari model MMS itu sendiri dilakukan melalui kajian konsep teoretik dan empiris di lapangan melalui survei penilaian pendapat 2 tahap dan FGD.
Selanjutnya, kelayakan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual yang dikembangkan dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa model MMS sangat layak berdasarkan pilihan 2 tahap tadi secara berurutan. Tahap pertama adalah 4.43, tahap kedua 4.47, dan tahap ketiga adalah 4.48. Terakhir, bahwasanya hasil penelitian yang praktisan model manajemen santri di pesantren rehabilitasi narkoba yang untuk meningkatkan sikap spiritual yang dikembangkan menunjukkan bahwa MMS sangat praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap pertama 4.28, 46, tahap kedua 4.38, dan tahap ketiga 4.40, yakni klasifikasi sangat baik. Demikian paparan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat khusus saya, dan mohon maaf apabila ada keluhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Gaspol tadi, alhamdulillah. Terus dan alhamdulillah sesuai dengan masukan saya kemarin, runtut bagus Pak Kiai. Selanjutnya monggo ini senior, monggo. Tar dulu, saya pakai peci dulu, pakai saya. Menyesuaikan yang diisi kan ini Ustadz Al Muharram ya, kita menyesuaikan dapat berkah. Kita pakai peci juga. Termasuk promotornya ini menyesuaikan. Ini. Mantap. Peci dulu ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ketua Penguji, Pengisi Tamu, Propri, dan para promotor, dan yang saya banggakan Ustadz Purwofendus Denis Setiawan Wahyai. Ya, saya mengikuti sajian Saudara Purwofendus, runtut, bagus, dan saya sudah membaca juga tulisan Purwofendus. Hanya ada di tata tulis, tapi tolong nanti didiskusikan. Di permasalahan nomor 4 dan 5, itu kan ada layak dan praktis. Dan, Saudara Purwofendus memisah layak ini, praktis ini. Sebenarnya antara layak dan praktis itu satu kesatuan. Tapi ya monggo saja nanti kalau mau dipertahankan, kalau enggak berarti kan itu sudah kan datanya mirip itu. Layak dan praktis. Itu. Jadi ini yang utama itu. Sehingga kalau itu dijadikan satu, ya kan sampai kelayaan. Terus nanti kan ini kaitannya dengan untuk mereduksi atau meningkatkan perilaku pada anak santri kita. Terus yang kedua masih di tata tulis itu pada keterbatasan. Saya tidak tahu pedomannya, saya mungkin belum membaca secara teliti. Bukankah keterbatasan itu berada di akhir bab 4? Itu kan keterbatasan berada di bab 5. Tapi itu kan hanya tata letak saja. Nanti tolong kalau memang nanti di aturannya itu keterbatasan berada di situ, ya monggo. Terus yang tadi saya ikuti dari sajian Saudara Purwofendus, kaitannya dengan dari kepraktisan maupun dari kelayaan. Tadi kan ada yang tinggi penilai dari BMN, kalau dari pondok pesantren tentu karena dia yang garap, ya kan? Kalau dari pondok pesantren tadi kan ada yang rendah. Apakah Saudara Purwofendus melacak mengapa penilaian dari BMN kok malah rendah? Justru kan BMN itu kan sebagai badan yang bertanggung jawab untuk menekan atau membuat terapi anak-anak korban narkoba. Kalau menurut Purwofendus, mengapa itu terjadi? Baik, terima kasih Prof. Kenapa menjadikan tinggi tadi Prof. Edi sudah menyampaikan bahwasanya memang pelakunya ada di pondok pesantren, tentunya suatu kebiasaan yang memang dilakukan selama ini di pondok, tentunya pondok pesantren yang berkecimpung dengan rehabilitasi narkoba.
Sedangkan mungkin BN ini ada suatu pembelajaran yang sama-sama, karena yang dinilai dari BN itu hanya bagaimana itu menerapi secara kafah menyeluruh tentang tidak dengan ada agamanya. Jadi ada satu hal yang dibedakan bahwasanya ketika BNN itu mengambil pondok, ada salah satu mengambil dari pondok pesantren yang yayasannya berkecimpung ada di agama, RA, rehabilitasi agama. Di situ adanya suatu saling menilai, ada perbedaan di situ, Bro. Jadi ketika kita sudah memasukkan manajemen kepraktisan manajemen santri ini, BNN juga sudah bisa mengikuti apa yang telah diteliti oleh saya, bahwasanya ada satu hal yang penting, karena selama ini pondok pesantren dan yang lain itu belum bisa kerjasama, terdisparitas berdiri masing-masing antara BNN sendiri, dinas sosial sendiri, agama sendiri, jadi tidak bisa bersatu, sehingga untuk penyembuhan dan itu saling tidak pernah saling menutup. Tapi ketika sudah kita adanya penelitian di sini, ada suatu masukan-masukan yang sangat bagus, dan alhamdulillah dari sini BNN bisa mulai sama-sama menerima satu hal yang lain. Gitu, Bro. Oke, jadi memang ini suatu teman sudah perempuan itu bagus. Ini baru melacak dari nilai dari sisi manajemen santrinya, ya kan? Kalau nanti dari manajemen kelembagaan itu akan institusinya atau lembaganya akan bagus kalau terjadi sinergi. Gitu. Karena sekarang ini kan kalau teman-teman BMN lebih menggunakan obat drug, Betul. ya kan? Lebih menggunakan obat atau drug. Kalau di panti rehabilitasi ya ada dua-duanya, ya kan? Nah, mungkin nanti ini perlu dilanjutkan, Mas Denny, dilanjutkan. Jadi bagaimana ini kan penelitian sampean itu kaitannya dengan manajemen santrinya. Nanti manajemen kelembagaannya atau institusinya seperti apa, gitu loh. Jadi selama ini kalau parsial itu mesti tidak akan untung, dan masing-masing mengatakan bahwa saya lah yang paling berhasil, ya kan? Nah ini kemarin terungkap nggak dalam diskusi, misalnya pada diskusi FGD itu ada nggak terungkap nggak di situ? Pak Pervendus mengundang ini, terus loh kami itu seperti ini, gitu loh. Gimana? Betul, Prof. Terungkapnya memang selama ini memang ada, karena memang ini bidangnya masing-masing kepentingan. Ini mohon maaf, kepentingan karena di situ juga membuktikan bahwa saya yang paling baik, ada dana yang mengalir untuk masing-masing lembaga dari itu APBN, sehingga menyatakan ini lembaga saya BNN atau ini Dinsos. Makanya ketika saya datang sebagai peneliti itu dipersatukan supaya tidak terdisparitas, tidak berdiri sendiri. Yuk kita sama-sama menerima. Alhamdulillah BNN sekarang sudah bisa menerima untuk pondok pesantren, karena pondok pesantren rehabilitasi narkoba yang saya teliti ini memang tidak ada tempering dose. Karena kalau yang lain kan ada mungkin bagian detoksifikasi itu kan bagian dokter. Jadi salah satu di yayasan itu memang adanya pakai tempering dose, adanya mungkin obat penurunan obat. Kalau di pondok yang saya teliti ini tidak sama sekali, tidak boleh. Istilahnya kalau saya bikin buku tuh nambani wong narkoba tanpa obat itu, Bro. Ya, justru itu nanti yang menjadi ciri khas dari temuan Pervendus, gitu loh. Jadi kan ciri dari S3 itu kan kreatif, orisinal, teruji, ya kan? Kreatifnya itu selama ini orang mengandalkan perbaikan atau penyembuhan narkoba kan mesti dengan obat, diberi obat, dan kalau di dinas sosial selain obat dengan aktivitas lain, ya kan? Vokasi. Nah, vokasi itu apa gitu. Nah, sekarang sampean menggunakan dikrullah. Ya, jadi itu yang kekuatannya diminta ke situ. Kalau ini dikaitkan dengan bimbingan konseling, ilmunya itu di logoterapi, di logo konseling, Frankl tokohnya. Itu jadi dia mengingat pada yang Maha Kuasa untuk dia menyadari sebagai umatnya, dan akhirnya dia
menjadi lupa akan kebiasaan itu, karena kan narkoba itu kan kebiasaan juga. Jadi, nah itulah nanti yang perlu Anda tekankan di saran atau di ini supaya menjadi lebih bagus gitu loh. Karena saya pernah ke Suralaya juga pada waktu mahasiswa tahun 82. Ya, ternyata itu ada kaitannya. Dia menyembuhkan dengan disuruh wudhu, pikir dulu, mandi dulu. Dalam arti apa? Yang panas didinginkan dulu. Nanti juga Pak Ustadz Margono ini akan kuat berada di situ tuh Pak Ustadz. Pak ini kan sering khotbah tentang itu juga. Gitu. Jadi nanti supaya ini, jadi saya sangat senang ini. Jadi ini. Nah, oleh karena itu nanti di temuan Promovendus, Mas Denny itu harus ditonjolkan. Jadi di model temuannya itu ditonjolkan dan bisa menjadi riset-riset berikutnya. Bahkan bisa dijual dengan BMN, dengan dinas sosial, melibatkan itu, bahkan mungkin ini kan khusus manajemen santri, ya kan? Nah, bagaimana kalau dengan ini kan sekarang kan pendidikan formal oke, itu sudah, sekarang pendidikan non formal, jadi mungkin di pesantren, dia bahkan karakter masing-masing pesantren itu beda-beda. Sampai tetap berada di narkoba saja, tidak masalah, tapi bandingkan dengan dinas sosial. Bagaimana manajemen klien atau santrinya? Kalau di sampean santri, kalau di dinas sosial namanya kan klien, ya kan? Kliennya seperti apa? Ya. Jadi ini kan perlu dikembangkan di sana, itu ya. Jadi ini dapatnya begitu. Terus ini karena sudah cocok dengan yang saya sarankan di klien yang lalu. Terakhir pertanyaan saya, sudah Promovendus. Setelah nanti riset ini kamu lakukan selesai, sampean mau apa terhadap hasil penelitian sampean ini? Tentunya terbuka pertanyaan memang sudah disetujui dan sudah lulus, tentunya riset ini mau saya kembangkan dan saya kenalkan kepada instansi-instansi yang berafiliasi, yang berkecimpung dengan penyalahgunaan narkotika dan kenakalan remaja, bro. Karena ini hal penting. Karena dulu waktu zaman saya di S2, alhamdulillah untuk tesis saya dari UNJ juga itu diterima oleh BNN. Makanya dari semua orang meminta pada gabung dengan BNN, tapi dengan sini karena saya punya nama besar UNJ, lagi-lagi UNJ yang membuat saya bisa seperti ini dari Allah. Penelitian saya tesis itulah yang diambil oleh BNN sehingga bekerja sama sampai sekarang ini. Saya yakin insya Allah ini ada suatu pengembangan, ada sekolahannya, manajemen santrinya yang kita ambil dari grand tower-nya TERI, Fox, Planning, Organizing, Actual Controlling itu yang sangat baik, bro. Iya, makasih. Ini pertanyaan terbuka, ini tidak apa-apa. Ini nanti sampean masukkan di saran, ya kan? Di saran supaya nanti di saran saudara kan belum menukik sampai sana kan? Di saran kan menukik sampai sana. Jadi saran itu dari hasil penelitian, dari hasil itu, bintang saya itu seperti ini, siapa yang terlibat, sehingga disarankan ke sana, itu supaya nanti nilai tambahnya itu bagus. Jadi tadi kan karya kreatifnya, orisinalnya, terujinya sudah tadi, sehingga di situ, sehingga untuk urusan jadi itu kalau nanti Mas Denny belajar konselingnya Frankel itu Nasrani memang, tapi dia sangat mengkaji tentang kekuatan spiritual. Dan kekuatan spiritual itu kan ada di kita juga, gitu loh, kan? Ada di kita juga. Sehingga nanti kalau Mas Denny memasukkan itu akan lebih bagus. Dulu mengapa saya waktu jadi mahasiswa 82 tahun 82 termasuk memilih studi lapangan ke
Suralaya itu ya karena itu, Inaba Suralaya itu karena itu. Jadi waktu itu kan kami mengembangkan Frankel itu, konseling yang basisnya pada spiritual itu, logo konseling itu, logo terapi, logo konseling itu. Oke, selamat Mas Denny. Saya tidak mencapai 20 menit, Pak Ketua. Saya kalau sudah pakai peci ini berarti ini kan ini puasa juga ini untuk nyambung puasa tarwiyah, puasa apa, puasa Arafah. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Prof. Edi, Pak WR. Mengko dene mau saya tamu sik lagi jenengan sik. Ya, Ayo, mboten apa. salah yang ngatur. Ya, tamu tak Tumben ya. Tamu Kalau ya Kang Pak Tri Edi. apa-apa, kalau Kang Tri Ya. aman-aman saja. Ya, Ya, menjes ya Kang ya. Golek menjes nang Malang. Kene Caksan. Pun monggo, Pak D, senior. Pak Dekan, matur nuwun Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Semua kita muliakan para senior kami, Pak Dekan, Prof. Aman, dan jangan kami tak lupa itu Prof. Margana yang sangat mulia, dan tentu yang sangat hormati juga saudara kita Mas Denny. Pak Dekan, nanti setelah ini saya mau izin nih Pak Dekan, langsung ada kegiatan lain nih. Nggih, monggo, sak cekape, asa suwe-suwe. Ya, siap. Ya, 2 pertanyaan aja lah. Selamat Mas Denny, yang tentu kita akan ada semacam klarifikasi secara akademik ya Mas Denny, ini soal akademik. Oke, yang pertama begini Mas, terkait dengan persoalan pesantren ini tentu kita tidak asing, kita sama-sama pakai peci hari ini, paham betul dengan pesantren ini. Nah, oleh karena itu ingin pertanyaan saya begini, ada persoalan apa di pesantren tentang dengan model yang ada masalah apa ini dengan pertemuan Mas Denny ini terkait dengan model yang ada temukan ini. Faktanya Pak, di pesantren itu sudah ada model yang sudah baku bagi mereka. Tidak bisa mereka diubah karena yakin juga Kiai ini dengan model Dzikirullah itu salah satu faktor yang penting. Nah, persoalannya ada persoalan apa? Lalu Mas Denny membuat model baru ini. Silakan Mas Denny. Oke. Jadi masalah yang ada dan timbul di anak-anak bangsa yang penyalahgunaan narkotika dengan remaja itu adanya suatu kekosongan, kehampaan, keimanannya kurang ketika dia berada di tempat yang bukan di dalam lingkungan yang baik. Nah, disitulah pengaruh dari inklusi, dari suatu perbedaan lingkungan itu bisa berdampak berpengaruh yang salah satunya adalah adanya suatu diskontra sama orang tua. Sehingga menjadi suatu broken home, mereka mencari jalan pintas, karena seharusnya orang tua itu awalnya sebagai psikologi anak, tetapi karena adanya suatu pertengkaran atau perdebatan yang kita tidak mengerti, sehingga dia jauh. Nah, disitulah karena kurangnya iman, maka kekosongan hati itu. Nah, oleh karena itu di pondok pesantren mengajak kepada para calon santri ataupun siapa saja untuk mengembalikan lagi dengan metode yang namanya Dzikrullah. Nah, metode Dzikrullah itulah untuk dapat menenangkan. Apalagi ada ayat mengatakan Allah Dzikrullah tama'inul qulub, zikirlah kepada Allah akan menjadi tenang. Nah, disitulah letak zikir itu untuk menguatkan jiwa dan hati supaya dia tenang dan bisa kembali dan kenal kepada Allah Rasulnya. Nah, disitulah ketika dia sudah membuka dirinya, berdamai dengan masa lalunya, maka disitulah dia berkucuran dengan zikir, dia menangis. Lalu dia bertobat kepada Allah. Di saat itu dia tahu bahwasanya yang saya lakukan selama ini salah. Nah, sangat bagus metode zikir yang apalagi kita umat Islam memasukkan pada anak-anak bangsa. Apalagi di situ kan menjadi 2. Apalagi di daerah kalau TKN mungkin Pak Prof. Edi pernah ke sana, TKN itu dari Naksabandia. Itu ada zikir kopi, zikir yang tidak kelihatan. Oke, sudah cukup Pak Denny. Baik. Baik. Persoalan begini bahwa ketika kamu menemukan model baru ini, sementara sisi lain adalah pesantren sudah memiliki model yang baku, sudah menjadi satu model merek bagi mereka. Pesantren yang mengelola narkoba ini sudah memiliki Pak pendekatannya, metodenya, sudah jelas mereka, sudah terukur. Nah, ketika Mas Denny menemukan model baru ini, kira-kira dipakai enggak oleh para pesantren ini?
Saya yakin dipakai, Prof. Karena pendekatan model manajemen santri itu adalah pendekatan yang sudah pengembangan yang sudah ada dulu, model dikelola dan ROS, rehabilitation of sosial, atau dikonstruksikan menjadi model manajemen santri sehingga dikembangkan di situ. Jadi tidak menghilangkan lotus dari apa pondok pesantren itu sendiri, tetapi dikembangkan dan meyakinkan itu, Prof. Untuk karena itu, Pak, faktanya bahwa para kiai tidak mungkin semudah yang kita bayangkan itu menerima model yang kamu temukan itu. Para kiai sudah memiliki suatu keyakinan betul dan model dan cara yang mereka perlukan selama ini sudah cukup bagus. Nah, apakah ada kelebihan-kelebihan yang luar biasa model yang Mas ini temukan ini? Ini yang pertama. Yang kedua, kira-kira ketika kiai itu tidak mau menerima, apa yang akan kau lakukan, Mas? Mungkin diterima, mungkin enggak saya tanya. Ya, saya kira bisa dikatakan mungkin sih banyak yang nggak, ada juga yang nggak menerima karena kebiasaan pondok pesantren kan mempunyai budaya masing-masing. Nah, itu misalnya itu, artinya tidak sederhana ketika mereka menerima model yang baru ini gitu loh. Betul. Nah, perlu ada satu pendekatan khusus ketika modelnya dipaksakan untuk diterima oleh para kiai. Jangan lupa ini karena para kiai itu memiliki otoritas yang luar biasa, absolut, Pak. Ya. Apalagi yang menerima kita ini yang memberi model, tentu mereka lebih apa pada itu. Nah, ini menjadi catatan Mas ini ketika soal nanti dia diterima ini perlu hati-hati. Yang terakhir pertanyaan saya adalah siapa user penelitian ini, Pak? Pengguna siapa penggunanya? Belum dengar, Prof. Mohon maaf, Prof. Pengguna penelitian ini siapa? Pengguna model ini siapa? Pengguna temuan Mas ini siapa? Penggunanya, usernya. Pengguna model ini tidak lain adalah PP, Pembinaan Pondok Pesantren, Dinas Sosial, Insya Allah, BNN juga, orang tua santri juga kan tadi diarahkan, santri itu sendiri juga, Prof. Yang ini hati-hati, Pak. Tidak mungkin semua bisa menggunakan model sampan ini. Perlu ada kekhususan, ya kan? Mana yang dipilih oleh Mas Ede ini? Apakah pesantren ANSI atau Dinsos atau BPAN? Tidak mungkin kan empat-empatnya cover satu model. Tidak mungkin, masing-masing lembaga ini memiliki suatu kekhasan yang luar biasa. Tidak sederhana yang kita bayangkan ini. Nah, ini perlu ke depan hati-hati Mas ini yang terkait dengan Insya ini. Allah. Ya, gitu Pak Dekan, matur nuwun. Izin Bapak-bapak dan senior-senior saya ini. Nilai saya kirim ke Mas Jarwo, ya Pak Jarwo, nilainya. Ya. Nggih, matur nuwun. Kita tunggu. Prof Tri, matur nuwun sangat Prof Tri. Ya. Senior. Matur nuwun nggih. Nggih, Pak mohon izin. Nggih, monggo. Nggih. Matur nuwun. Bisa suwe-suwe. Nilai saya kirim Mas Jarwo nggih, Mas Jarwo. Siap. Nggih. Siap. Mohon izin live, matur nuwun Mas. Nah, selanjutnya monggo Pak Aman. Pak Prof Aman mana? Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Bapak Ketua Penguji, Bapak Dekan, Bapak PR Bidang Akademik, Bapak PR Bidang Umum Keuangan, Bapak PR Bidang Mahasiswa dan Alumni, Bapak Kiai, selamat bisa ujian pada hari ini. Ada 6 pertanyaan saja, mungkin tidak perlu panjang lebar, tapi intinya bisa pakai jawab ya. Yang pertama, pembeda utama antara model yang sudah ada dengan model MMS itu perlu diuraikan. Bagaimana Pak Kiai? Perbedaan antara model yang sudah ada dengan model MMS ini. Baik, Pak Aman. Kalau dilihat dari sudut pandang pendekatan ditunjukkan oleh model terapi Pondok Pesantren Suralaya melalui Inabah. Nah, ajaran Thariqat Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, secara khusus aktivitas ajaran itu TKN, Pak Aman. Nah, saat ini dikembangkan disiarkan di Pondok Pesantren di Suralaya tersebut. Tasikmalaya, Jawa Barat dengan cabang-cabangnya yang tersebar di seluruh air. Nah, dari situ ada muncul kebaruan dengan memadukan antara metode zikrullah
dan metode rehabilitasi off sosial atau ROS. Jadi model ini sebagai model MMS yang mengadopsi metode yang dulu sosial dan sebagaimana ini sudah dilaksanakan sehingga pemulihan lebih maksimal. Itu Prof. Aman. Terima kasih Pak Kiai. Yang kedua, bagaimana di Pondok Pak Kiai itu mengklasifikasikan santri yang kategori penyalahgunaannya akut, sedang, dan ringan itu seperti apa Pak Kiai? Belum dengar. Klasifikasi santri, ya, santri penyalahgunaan narkoba, ya, itu yang akut, yang sedang, yang ringan itu bagaimana klasifikasinya? Klasifikasinya kita bisa dilihat dari yang datang santri seperti apa. Jadi salah satunya adalah kita harus mewawancarai dulu sampai di mana gangguan penyalahgunaan zat itu dia parah atau tidak. Sehingga kalau dia memang dia tidak, maka klasifikasinya menjadi yang biasa. Tapi begitu ntar parah, maka klasifikasinya menjadi didiskusikan lagi kepada para pengurusnya lain. Jadi ada koordinasi lagi antara orang tua dengan pimpinan pondok dan pengurus pondok pesantren. Ya, baik. Pembedaan perlakuannya bagaimana Pak Kiai? Pembedaan perlakuan terhadap klasifikasi yang akut, sedang, ringan itu seperti apa? Mungkin dari waktunya, dari perlakuannya. Ya, lihat mungkin dari asesmennya, tentunya kita akan menggali data, kita tahu pembedaannya. Kalau yang datangnya memang parah, tentunya santri parah itu dia tidak bisa diajak komunikasi, itu yang bisa identik. Jadi tidak bisa diajak komunikasi, berarti dia penyalahgunaan narkotika itu lebih berat daripada yang masih bisa diajak bicara. Tetapi ketika sudah bisa diajak wawancara, tentunya kita dengan pertanyaan-pertanyaan asesmen yang terbuka, jangan sampai kita menyinggung kepribadian dia. Baik, bagaimana pelibatan orang tua santri selama proses rehabilitasi itu berlangsung, Pak Kiai? Ya, orang tua santri itu adalah merupakan suatu pokok keberhasilan pemulihan dari penyalahgunaan narkotika putra atau putrinya. Karena ada 3 hal yang penting di sini adalah orang tua santri, pondok pesantren, dan di situ adalah santri itu sendiri. Jadi koordinasi dengan orang tua itu harus masif, harus memberikan suatu informasi record orang anaknya tersebut sebelum dia masuk pondok pesantren, sehingga bagaimana penanganannya untuk lebih bisa baik lagi dan pulih lagi. Satu lagi Pak Kiai, satu lagi. Bagaimana kriteria santri dianggap sembuh ya dari ketergantungan narkotika? Baik. Kalau di dalam penyalahgunaan narkotika, untuk kata sembuh itu agak terlalu berat. Kiai akan mengadu pada pulih dalam arti ketika dia memang dalam pengawasan pondok pesantren, dalam penanganan pondok pesantren, dalam pembinaan pondok pesantren, maka dia sangat pulih. Ketika nanti dia menjadikan sembuh apabila dia sudah mengalami suatu proses di mana dia sudah mengikuti pembelajaran di pondok pesantren, khususnya pembelajaran tentang adiksi, lalu dia ada pasca rehabilitasi, kembali kepada masyarakat. Apalagi sekarang sudah ada di dalam BNN itu sudah ada IBM, intervensi berbasis masyarakat. Nah, disitulah kita bisa tahu bahwasanya si penyalahgunaan narkotika itu bisa total sembuh atau pulih kembali tergantung dari lingkungan itu juga. Sehingga orang tuanya juga itu disertakan dan kita dan pondok tetap ada pengawasan walaupun sudah dalam arti sudah lulus dari pondok pesantren. Oke, matur nuwun Pak Kiai, Pak Ketua, Pak Dekan, sampun tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Promovenda, tarik nafas dulu. Alhamdulillah. Agak lega ini, nggak tegang. Santai aja, nggak usah tegang. Sejak kemarin ya. Boleh saya ambil ngopi toh Pak Ketua? Boleh ngopi nggak ini? Pak Kiai baru poso. Ya. Oh iya. Kamis ya. Oke. Ya, nih saya kan sudah biasa ketemu dan sering menyampaikan ke Pak Denny itu. Alhamdulillah, Pak. Perubahannya luar biasa dari masukan-masukan yang saya berikan, sudah saya berikan banyak.
Saya hanya ingin tahu saja kok dari Pak Denny ini. Di dalam judul itu ada sikap spiritual, Pak. Ya, Pak Promovenda. Tolong saya diberikan gambaran. Sikap spiritual sebelum ada model itu seperti apa, setelah ada model seperti apa. Ya, benar toh? Ujiannya. Gimana? Tadi ini kan model ini untuk meningkatkan sikap spiritual. Sudah diukur tingkat kelayakannya, kepraktisannya. Jadi, saya luruskan dulu untuk Prof. Edi tadi, penguji pertama, untuk menggabungkan antara kelayakan dan praktis. Jadi bedanya itu, untuk layak itu adalah penilaian ahli. Gitu. Kemarin sampaikan nih Pak Denny ya. Penilaian ahli secara konseptual, itu sebagai kelayakannya. Sementara yang di lapangan, pengguna itu adalah kepraktisan. Jadi tetap bisa aja, jangan digabung. Karena itu nanti bias juga. Oke, ini saya berikan penekanan, saya aturkan pada penguji pertama tadi, tetap bisa saja. Terus yang kedua tadi pertanyaan saya, sikap spiritual, dengar nggak? Sebelum ada model ini seperti apa, setelah Pak Denny nanti gambarannya setelah pakai model ini nanti gambarannya seperti apa? Spiritual yang diharapkan. Sikap spiritual yang sebelum model ini muncul, itu banyak saya lihat bahwasanya dari penyalahgunaan narkotika ini, sikapnya agak lemah. Sebab kalau kita tahu bahwasanya untuk pemulihan penyalahgunaan narkotika, itu kan sikap spiritual itu diukurnya kan agak sulit. Kalau di dalam kitab penelitian kan ada triagulansi. Di sini ada, kalau ada CCTV, ada observasi, ada wawancara. Nah, ketika kadang-kadang di depannya kiai atau depannya mursyid ataupun depannya pamong atau musrik itu baik, tetapi ketika jauh dari mereka seperti sikapnya itu tidak konsisten. Maka dengan adanya model manajemen santri ini membentuk adanya suatu planning, organizing, actuating, controlling. Nah, refleksinya di sinilah yang menjadikan kebaruan untuk bagaimana dia bisa konsisten itu, Pak Jarwo. Apakah yang saya sampaikan Promovenda itu sikap atau perilaku? Kalau saya melihat sikap dan perilaku itu tipis ya. Tebal loh, Promovenda. Sikap karena itu kan kecenderungan untuk berperilaku. Kalau perilaku itu apa yang sudah kita saksikan, kita lihat. Kalau memang itu ditemukan di lapangan itu perilaku, ya perilaku aja, jangan sikap. Sikap itu sulit diukur, hanya bisa dilihat, diobservasi. Itu menurut penilaian kita. Tetapi kalau perilaku yang disampaikan Promovenda dan penguji-uji tadi kan perilaku itu. Ya, maka nanti lebih bagus ganti aja perilaku spiritual. Ya, bentuknya ibadah, bentuk zikir, sedekah. Kalau bahasanya Ustadz Prof Margono ini ada layin, hayin, apa tuh? Artinya itu kan terbentuknya nanti wujudnya perilaku. Gitu guys, tadi Dani ya, nanti sikap diganti aja karena itu action kalau sudah di lapangan kok. Kalau innamal a'malu binniyat itu sikap jelas ya, tapi kalau sudah di lapangan itu perilaku. Nah, ini nanti biar orang membaca enggak tidak banyak persepsi juga. Kemudian berikutnya dari kemarin sudah kami sampaikan, tapi di tulisan sudah ada Pak Kiai ya, Pak Denny ya. Sebenarnya kehebatan model ini apa? Model MMS ini hebatnya apa? Kehebatan dari model ini sebetulnya ya, kalau dikatakan hebat sih, saya tidak menonjolkan karena ini baru awam ya. Baru awam ya mungkin ya Pak Dokter. Perlu proses, tapi saya punya keyakinan bahwa ada suatu perbedaan tadi yang disebutkan oleh Prof. Aman, bahwasanya ketika metode yang sudah ada itu kan metode yang sudah dikenal ya, seperti Pondok Pesantren Suralaya, sudah di mana-mana, bahkan di luar negeri, kita mencoba untuk mengkaji dan untuk ada pengembangan dari Pondok Suralaya seperti apa, karena mungkin dilihat dari Prof. Edi yang tahun 80, mungkin di saat-saat lagi anget-angetnya lagi bagus ya. Dulu kan ada Tebu Ireng dan Suralaya. Tapi
ke depan ke sini perbedaan itu sudah menjadikan lain daripada yang lain. Adanya suatu perbedaan dari inabah, pemilih-pemilihnya sendiri. Adanya lagi-lagi, mohon maaf, adanya tanda-tanda kutip kepentingan-kepentingan yang mungkin yang saya nggak bisa cerita itu. Sehingga butuh penerapi anak-anak bangsa itu tidak hanya cuma bagaimana kita mengerjakan apa yang kita terapi, tapi dengan ketulusan itu, Pak Dokter, dan keikhlasan itu yang paling penting. Ya. Jadi itulah nanti yang akan dipromosikan di ujian terbuka. Jawaban itu nanti disimpan jawabannya. Nanti Ustadz Denny di ujian terbuka itu bertanya, nanti ada ujian terbuka nggak ya? Karena sudah punya jurnal ya. Baru satu. Baru satu ya, tetap ujian nanti gitu. Jadi ketika kita bicara model, di dalam model itu kan banyak komponen, ya, Promovenda ya. Jadi ketika menjelaskan nanti meskipun di manajemen, di dalam model manajemen itu kan ada pendekatan, ada strategi, kan gitu kan ya. Jadi spiritual itu sebagai metode atau sebagai strateginya. Kemudian juga di dalam model itu dibutuhkan namanya sistem. Ya, di dalam sistem itu pasti membutuhkan atmosfer atau lingkungan. Termasuk juga sikap perilaku ustadznya. Ini profilnya seperti apa? Ini tolong nanti diperhatikan juga. Oh, untuk model ini profil ustadz yang dibutuhkan adalah seperti ini. Kemudian lingkungan yang diciptakan seperti ini. Pendekatan yang perlu diterapkan seperti ini. Daya dukungnya ini, itu kan penting ya. Ini ketika menjelaskan Pak Kiai itu pokoknya melihatnya jangan hanya satu komponen tetapi lengkap. Ini kan asiknya penjenengan ini kan di manajemennya PUAK itu. Tapi di PUAK itu di dalamnya banyak komponen-komponen ya. Controlling itu jelas ada komponen lagi. Kemudian di actuating-nya juga ada komponen lagi. Nah, ini ketika menawarkan model harus detail. Di panduan penjenengan yang dibuat itu sebenarnya sudah lengkap di sana. Tinggal nanti penguasaan disempurnakan. Kemudian masukan, tolong nanti tata tulisnya ya Pak Yai ya. Masih ada beberapa yang perlu dibenahi itu. Kemarin sudah saya sampaikan sudah dibenahi, tapi saya temukan beberapa. Kutipan langsung yang lebih dari 5 baris itu ditulis 1 spasi Pak Yai. Jadi kutip 5 lebih dari 5 baris itu dibuat 1 spasi dari tempat yang terpisah. Itu kan banyak sekali kutipan-kutipan penjenengan itu. Kata sambung, kata penghubung ya tidak boleh di awal kalimat. Kata depan itu harus pisah, bukan sambung lagi. Nah, ini kecil-kecil ini saya sering mengingatkan agar nanti di ujian terbuka itu tidak terjadi masukan-masukan seperti itu. Gitu nggih? Oke, saya rasa saya itu karena kami sudah berkali-kali dengan beliau ini, sudah kami sarankan, alhamdulillah sekarang sudah padang itu, sehingga promotornya guyang-guyu ini. Matur nuwun. Pak Dokter, sih. Ya, promotor. Promotornya pakai peci dulu itu. Promotor, monggo. Ya, pakai peci kalau gitu pas kebetulan ada ini. Nah, itu. Hormati Pak Kiai dan Bapak Ibu yang lain pakai peci. Propama enggak pakai peci. Ibunya enggak ada, Bapak semua. Jauh kok pecinya Pak. Ya. Ini Wah, pas Pak Makmen. cari nggak ketemu, giliran saya mau ngomong ada. Oke, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Yang saya hormati Bapak Ketua dan Sekretaris Penguji, Pak WR Akademi, Bapak WR Umum Keuangan, Pak Prof. Aman, Pak Sekretaris Lembaga, dan yang kami banggakan Bapak Kiai ini ya, Pak Kiai. Sehat Pak Kiai, kelihatan agak gemuk. Ya. Iya, alhamdulillah. Selamat sudah menyelesaikan disertasinya. Mudah-mudahan nanti ke depan ujiannya bisa berjalan dengan lancar. Ada beberapa hal mungkin yang sedikit kami ingin sampaikan Pak Kiai terkait dengan pertanyaan penguji luar tadi ya, Prof. Trijoko. Jadi ya meluruskan aja. Jadi, objek dari disertasi ataupun penelitian dari Pak Kiai ini kan objeknya adalah khusus ya Pak Kiai, itu siapa Pak Kiai? Santri ya? Santri yang, maksudnya santri pada umumnya itu atau santri yang apa gitu? Santri khusus pada penyalahgunaan narkotika.
Nah ya, jadi kalau konsep berpikirnya itu adalah sama seperti pondok pesantren yang pada umumnya, tentunya perlu perlu diluruskan, karena kan model yang Pak Kiai ingin sampaikan, yang diformulasikan model Pak Kiai ini kan adalah di pondok pesantren dengan karakteristik santri yang terkena, mohon maaf itu narkoba, gitu ya. Dia perlu treatment khusus supaya para santrinya ini bisa sembuh dari narkoba, intinya gitu ya Pak Kiai ya. Betul. Sehingga model yang dihasilkan itu tentunya juga untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di pondok pesantren dengan karakteristik yang serupa. Jadi kalau misalkan model ini digunakan untuk di pondok pesantren seperti tebu ireng, ya, tambak beras yang pondok pesantren umum, pada umumnya itu kan tentunya nggak bisa menyelesaikan permasalahan karena santrinya aja berbeda, inputnya berbeda. Ya kata Pak Kiai, kalau melihat santrinya itu kan berbeda. Tentunya para ustadz ataupun para kiai yang menangani di pondok pesantren ini juga berbeda perlakuannya dengan para kiai yang ada di pondok pesantren pada umumnya. Seperti itu ya Pak Kiai ya. Terus kalau ditanya nanti state of the art-nya, misalkan novelty-nya orang ngomong gitu ya ini kekhasannya yang ini, karena pondok pesantren yang seperti ini yang menangani narkoba itu kan tidak banyak. Yang Pak Kiai ketahui yang pondok pesantren yang menangani narkoba itu ada berapa? Yang mungkin di Jogja atau di Yang Indonesia? saya teliti ada di sini, saya teliti ada 2. Ada 2 saja kan? Itu di DIY ada 2. 2 pondok pesantrennya juga udah nggak buka lagi karena memang berat. Ya, yang satu itu kan kayaknya sudah nggak aktif Pak Kiai itu. Betul. Yang satu kan berarti hitungannya kan itu tidak bisa dijadikan rujukan, karena yang aktif kan yang sekarang dilakukan penelitian oleh Pak Kiai. Yang satu kan sudah aktif lagi itu kayaknya pondok pesantrennya. Sehingga sangat jarang, dan ini khas menurut saya gitu. Ya ini kelebihannya gimana ya, kelebihannya di sini. Dan ketika ditulis dalam bentuk jurnal, disertasinya Pak Kiai ini kan juga langsung diterima, karena memang unik, pesantren tapi menyelesaikan santri-santri atau membina santri-santri yang terkena dampak narkoba gitu ya Pak Kiai ya. Kira-kira semacam itu. Nanti pas ujian terbuka tonjolkan itu, karena ini unik ya, menarik, dan modelnya juga boleh dikatakan khas memenuhi KKNI level 9 tadi ya, karya kreatif original teruji ya. Ini original di situ. Yang lainnya belum nih, sudah muncul. Harapan saya nanti Pak Kiai juga dalam menjelaskan seperti itu, nggih. Nah, terus ini yang terakhir saya ke promotor, nanti gongnya biar promotornya ini Pak Ustadz Profesor Dr. Mardhana. Saya nyebutnya Pak Ustadz. Hayin Layen biasanya beliau nyebutnya gitu. Nanti gongnya beliau saja karena promotornya. Satu lagi Pak Kiai, halo. Ya. Oh masih ingat, masih ada. Kalau pembinaan untuk SDM itu gurunya apa itu sebutannya, ustadznya di sana, ustadzah atau ustadznya gimana Pak Kiai? Dimasukkan di dalam model ini enggak? Yang untuk pembinaan bagi ustadzahnya dimasukkan di dalam model pengelolaannya Pak Kiai ini enggak kemarin? Ya, dimasukkan. Itu seperti apa Pak Kiai? Pengembangan SDM ustadzahnya itu. Karena kan berbeda ya dengan yang pondok pesantren pada umumnya. Hilang. Sinyalnya ini Pak, kayaknya hilang. Halo Pak Kiai. Assalamualaikum. Sinyal. Oh, sudah masuk. Dengar suara saya Pak Kiai? Masih di mute? Ya, dengar, insya Allah. Di mute itu. Udah buka? Oh, udah ya, udah. Jadi ada pembinaan untuk ustadz-ustadzanya masuk dalam model Pak Kiai ya? Ya, oke. Saya
Ini kampanye kendala ini. Terlempar, Pak Dekan. Masih di mute, Pak Dekan? Alhamdulillah sudah masuk, Prof. Nanti. Sudah Oh, masuk? ya, sudah. Ini Berarti di mana nih? ada untuk pembinaan untuk SDM-nya Pak Kiai dalam model ya? Ada. Nah, karena yang ditangani juga berbeda, tentunya pengembangan untuk ustaz-ustazanya pembinaannya juga khas juga gitu ya. Nanti ditonjolkan juga nanti Pak Kiai ya. Oke, saya Pak Dekan itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti gongnya biar Pak promotor. Oke, monggo. Monggo dilanjut, Pak Kiai. Alhamdulillah dapat pinjaman dari Pak Nur ini. Apa? Pinjaman apa? Gimana turun? Luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat kami hormati senior saya, kakak tertua saya, Pak Kiai Ustadz Profesor Dr. Edi Purwanto, PhD Profesor Dr. Edi Purwanto, yang saya hormati Pak Dekan, Prof. Lantip, Prof. Aman, Prof. T tadi sudah, dan yang kami banggakan nih Pak Kiai, Pak Deni Setiawan Wayo, ya alhamdulillah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersilaturahim luar biasa. Terima kasih para tim penguji yang luar biasa dalam mencermati draft disertasi yang ditulis oleh Saudara Promovendus Pak Kiai Deni Setiawan Wayo. Tadi sudah banyak sekali masukan Pak Kiai. Hanya ada beberapa hal saja. Yang pertama, monggo nanti kalau dari hasil masukan tadi kan revisinya tidak banyak Pak Kiai. Tadi monggo nanti bisa segera diakomodasi berbagai masukan dari Prof. Tri, Pak Dekan, Prof. Aman, dan juga Prof. Edi tentunya. Tadi banyak sekali yang dihubungkan dengan berbagai hal terkait dengan bimbingan konseling, itu yang pertama. Yang kedua, penelitian Pak Kiai ini kan luar biasa ya, dalam arti kalau dilihat dari otak besar, otak kecilnya ini kan langsung ke otak kecil ya Pak Dekan. Mengapa? Karena menyadarkan sampai ke subconscious. Gitu. Tidak hanya conscious tapi subconscious. Kalau sudah masuk di situ ya ini sudah terjadi lateralisasi. Mungkin nanti bisa ditambahkan Pak Kiai yang tadi malam kita diskusi banyak. Untuk yang otak besar, otak kecil tadi. Jadi dengan Dzikrillah ini kan luar biasa ini. Jadi menyadarkan tidak hanya sekedar dari berbagai pendekatan spiritual, tapi pendekatan yang lain yang kalau kita cermati bersama ini kan bisa kita dekati dengan saintifiknya Pak Kiai. Yaitu terjadi lateralisasi yang ada dalam otak kecilnya yang menyentuh ke dalam berbagai nerve atau saraf-saraf otak yang mengelola atau disebarluaskan ke seluruh anggota badan. Ini luar biasa ini. Tentunya di hati nurani. Karena yang saya pelajari ini kan otak itu sebagai central of processing unit, CPU-nya itu. Sehingga ketika sentuhan yang di model yang dikembangkan oleh Pak Kiai ini akan memiliki sensitivitas untuk berbagai lokus. Mengapa? Karena mainnya adalah main otak. Jadi main otak kecil Pak Kiai. Maka sekali lagi kami mendukung Pak Kiai, monggo nanti bisa dipertajam terkait dengan isi disertasi dari mengacu dari masukan dari para tim penguji tadi. Dan yang keempat, coba ditengok kembali kebaruan tadi sudah banyak sekali kebaruan dibandingkan dengan model-model yang sudah eksis, yang sudah ada tadi yang disampaikan oleh Prof. Tri tadi. Jadi, termasuk juga yang kelima Pak Kiai, konteks. Jadi bagaimana pengguna
atau user dari model ini. Jadi monggo nanti bisa dipertajam lagi untuk user dari model yang dikembangkan oleh Pak Kiai. Tetapi yang paling hakiki, yang paling esensial adalah model ini dapat sebagai salah satu cara dalam rangka untuk menyadarkan menyadarkan para pengguna narkoba dengan menggunakan berbagai pendekatan yang didominasi pendekatan spiritual yang juga dibarengi dengan pendekatan otak kecil, otak besar, otak kecil, otak kanan, otak kiri. Itu kan sudah otak kanannya yang masuk ini, Pak. Jadi Qulullah ini kan otak kanannya yang masuk. Gitu. Saya kira ada 5 hal tadi, Pak Dekan. Terima kasih luar biasa Pak Dekan, Pak Ketua Sidang, dan alhamdulillah ini Pak Kiai diuji oleh para pejabat dan didampingi oleh para pejabat. Insya Allah ini sebagai barokah kita bersama. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang selama saya mendampingi Pak Kiai bersama dengan adik saya ini Prof. Lantip. Terima kasih Prof. Edi, Pak WR Bidang Umum Keuangan, Pak senior saya, Pak Dekan VIP, dan juga Prof. Aman. Matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Adam, Mas Arif, tolong Pak Kiai diistirahatkan dulu biar menghirup udara segar dulu sambil berzikir. Ya. Nggih, Bapak. Sampun, Bapak. Sampun, nggih. Matur nuwun. Wah, iki alhamdulillah cepet nih. Ujinya maraton sih. Ya ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Monggo ini Prof. Joko sudah saya tak tidak sih. Yang HP ini Pak Dekan. Ya. Kalau kirim ya, Prof. Aman. Pak Aman, Pro kirim ya. Nilai Pak Wer akademiknya malah serius Pak. Ya, ini kayak yang baru Ruangnya masuk, ading-adingan ya. baru Nah, iya. Emang harus gitu loh ya. Pak Dekan, makasih loh Pak Dekan, Prof. Aman. Ini aset kita ini. Yang nanti insya Allah menghubungkan berbagai titik ini untuk ke pusat ini. Siapa tahu nanti Pak WR3 ini Pak Aman yang dari Pak Trijoko lewat WA. Ya. Belum masuk. Sudah ya Pak Aman. Oh, dari ini nih. Bentar, saya tak masukkan lewat WA juga aja. Oke. Sampun yang Pak Rotri sampun masuk. Kalau sampun ya, Prof. Aman. Prof. Aman kalau sampun ya. Oh, Pak WR masuk juga. Iya, sampun. Belum masuk Bapak. Sampun. Kalau masuk wonten ya. Dereng lebet. Oh, niki sampun niki. WA-ne sapa iki? Oh, Jojo lah ini Prof. Aman nih. Dereng Pak, Bapak WR dereng. Tak kirim ke CC. Amane sapa iki? Lali ke WA-ne Pak Dekan nih. Tak kirim ke Pak. Monggo Putih Matuk. Pak Aman, bentar. Saya sudah ya Prof. Aman sama. Tak kirim Pak Dekan juga kok. Ya siap. Pak Dekan tak kirim Pak Dekan iki udah ya, CC. Pak Tris 90. Nah, ini kurang Pak Dekan. Pak Dekan berapa Pak Dekan? Ya ini tak lewatkan WA bentar, Pak. Oh, iya, siap. Pak Aman ya. Wah, coba. Pak Aman nilai kian promosi. Tertutup Pak Denny, mana Denny? Oh, ini. Tapi jenengan bika nggih. Prof. Aman? Dereng Pak WR. Jenengan buka saniki. Oh, nggih sampun niki. Nah, tadi berarti yang nama yang lain, Boyo?
Prof Aman punya nama yang lain jangan-jangan. Dorten Pak Wer ngomong kada Oh, iya, tunggal kula. Ya wis. Kali Prof Edi ini punya 2 nomor ya. Ini kira Pak Dekan. Sudah toh, Pak Aman? Oh, sekedar. Lulus dengan perbaikan gitu kan? Iya. Wes. Ya, wis dumungke Pak Dekan. Nek wis. Yes. Nggih. Pak Dekan. Biar yang hotel Iya. Penjera. Nggih saniki go langsung mriko nggih. Nggih. Pak Biar. Mriko, Pak Biar Pak 2. Aman, Pak Aman yang belum masuk siapa? Pak Aman udah masuk semua? Sudah semua Pak Dekan kayaknya. Sudah semua yang dihitung Pak Dekan. Oke, ditungguin. Oke. Tapi kan tidak disebutkan dengan nilai sekian enggak tahu Pak? Boten. Itu besok kalau jam terbuka. Nanti aja berarti. Terbuka. Nanti disampaikan saja Saudara Promovendus lulus dengan perbaikan ini, oke? Nggih. Pun Mas Adam masukkan aja biar Pak Aman ngitung. Lama perbaikan 2 minggu. Oh, sah. Ya. Enggak, ini banyak hal yang enggak menarik kok. Artinya kejadian kemarin itu banyak disampaikan ke saya karena kan ini Pak WR. Waktu tetap kita tentukan 3 bulan 1 bulan, mau disesuaikan 2 minggu 3 minggu monggo. Iya, setuju. Ya. Ampun Bapak sudah masuk. Nggih. Iya, pun masuk. Nggih, alhamdulillah. Gimana ini? Ustaz Denny sudah ngirim udara segar? Hidupkan dulu mic-nya. Terus senyum-senyum ini sudah tambah gemuk besok itu. Nggih. Pak Kiai, Pak Promovenda ya. Alhamdulillah. Promovendus. Cowok kan cewek. Pak Promovendus, jadi Promovendus hari ini tadi sudah kita lakukan diskusi antar penguji bahwa disertasi Saudara Promovenda Denny Setiawan Wayoi alhamdulillah sepakat untuk terima dengan sedikit perbaikan yang nanti digunakan untuk ujian terbuka. Waktu perbaikan standarnya adalah 3 bulan. Promovenda mau digunakan 3 minggu, 4 minggu, mau 1 bulan monggo, maksimalnya adalah 3 bulan. Kalau ingin nggak bayar ya 1 bulan lah, jangan lama-lama maksimal. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik, nggak usah kesusu, diperbaiki, karena saya masih menemukan ejaan-ejaan, kata-kata kalimat yang perlu diperbaiki. Nanti dibaca yang ahli bahasa dan sesuai panduan ya. Sudah saya tuliskan di sana, penggunaan huruf kapital, penggunaan bot, ya, kemudian kutipan, itu masih kami temukan masih agak banyak. Nanti disisir kembali, tata tulis. Kalau isi intinya insya Allah sudah tinggal mengganti tadi dari sikap ke perilaku tadi. Ya. Oke, selamat Promovendus. Alhamdulillah untuk ujian tertutup selesai dan terima kasih kepada Bapak Prof. Dr. Margona, Pak Prof. Lantip, kemudian Bapak Prof. Edi, dan juga senior saya yang sudah ada tugas lain tadi hari di Semarang, Prof. Aman. Alhamdulillah ujian siang hari ini berjalan dengan lancar dan termasuk juga cepat, tidak berdele-dele, karena kemarin kami ujian telayaan itu sampai 2 jam lebih. Ya. Karena memutuskan antara layak dan tidak layak. Akhirnya juga layak, tapi dengan banyak perubahan, mulai judul sampai dalamnya. Nah, hari ini saya dapat hiburan dari Pak Denny, yang alhamdulillah sudah beberapa kali merapat, sehingga alhamdulillah. Istilahnya kok hiburan loh, Bos. Ya, Ustaz Denny ya. Dengan Ustaz Denny Mantap. Sering ke sini. Oke, selamat matur nuwun. Mungkin dari Promovendus ada yang mau disampaikan, monggo. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Terima kasih pada Bapak Profesor dan Dokter. Saya sangat senang dan bahagia. Alhamdulillah pada hari ini Allah memberikan lancar dengan kebaikan-kebaikan Prof dan Dokter ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk anak bangsa ke depan. Dan intinya adalah diberikan istiqomah dan terus tetap berjuang. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang memang sudah adanya banyak
dan bermacam-macam perilaku anak-anak bangsa yang dengan menggunakan penyalahgunaan narkotika. Mudah-mudahan doa dari Prof dan Doktor ini membuat saya menjadi semangat dan bahagia. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Promovenda. Besok kalau hujan terbuka pakai jas, nggih. Pak jas nanti disesuaikan. Terima kasih. Sehingga bisa mempromosikan kerja dengan baik. Oke, terima kasih Bapak semuanya. Mohon maaf jika ada salahnya. Mari untuk ujian siang hari ini kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun sedaya mawon. Ya, amin. Matur nuwun Bapak semua, Pak Kiai. Pak Kiai. Matur nuwun. Mau izin nggih? Pak Wir, monggo Pak Wir. Oke, selamat sukses. Amin, amin. Jasnya lupa, Masya Allah. Iya, tangan danda ngejas ya. Grogi. Nggak usah grogi, bismillah. Karena besok itu adalah jualan ya yang terbaik lah. Disiapkan yang terbaik, Sedeni. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih, Pak Dokter. Oke, makasih. Saya mau rapat dulu ini. Selamat.